Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara menyambut pertandingan antara tim nasional Indonesia atau tim senior di bawah STY ini akan menghadapi pasukan Remco Vicentini, pelatih kepala tim Curaçao dalam pertandingan di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu malam ini, tepatnya pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, tapi sebelum pertandingan ini berlangsung, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman semua bahwa jangan lupa Anda untuk bersama-sama mengikuti tebak skor hasil pertandingan antara Indonesia melawan Curaçao, dan ada hadiah jaket keren First City. Itu akan dibagikan kepada 10 orang yang berhasil menebak dengan tepat skor akhir dari laga yang akan dimainkan Sabtu ini. Di mana selain itu saya juga akan memberikan hadiah berupa uang pulsa kepada teman-teman sebesar masing-masing Rp100.000 untuk 5 orang. Jadi total ada hadiah 10 jaket dari ACC atau Astra Credit Companies, ini dalam rangka juga mereka ulang tahun ke-40, dan dari saya berupa uang pulsa total Rp500.000, karena kalau bisa lihat di sini ACC memberikan hadiah itu dalam rangka ulang tahun mereka. Di hari pelanggan yang jatuh di bulan September ini, ACC mengadakan program khusus di mana customer terpilih akan mendapatkan logam mulia dan voucher belanja. Jadi kalau bagi Anda yang butuh biaya untuk fasilitas dana untuk renovasi rumah, biaya pendidikan, liburan atau biaya pernikahan, apapun itu silakan hubungi ke ACC di 15005999. Kita akan berbicara tentang persiapan tim kita yang nantinya akan bertarung menghadapi Curaçao. Jadi kalau bicara melawan Curaçao, saya akan coba mengambil siapa striker kita yang akan dimainkan. Apakah STY ini akan bermain dengan pola apa? Mungkin dengan 3-4-3 atau dengan 3-5-2? Kita tidak tahu, atau bahkan memainkan satu striker di depan. Kalau dengan 3 pemain tanpa, mungkin akan bermain dengan false 9. Ini saya bicara di depan itu bisa saja Witan Sulaiman, Egy dan Sadil Ramdhani yang akan bertarung di depan. Nah, bagaimana kalau STY itu memainkan seorang striker? Siapa yang akan dipilih dari 4 pemain yang ada di lini serang kita yang dipanggil oleh STY dalam persiapan menghadapi Curaçao ini? Karena kita tahu bersama, setelah tanggal 24 September ini bermain di Bandung, kemudian akan bermain pada tanggal 27 nantinya di Pakansari. Nah, kita akan coba melihat 4 pemain depan kita yang memungkinkan akan ditampilkan oleh STY jika dia perlu untuk seorang striker. Berarti mungkin saja Egy bisa tidak main atau main langsung di babak kedua, dengan Witan tetap akan bermain dari sayap, juga dengan Sadil Ramdhani. Ini masih coba mereka-reka saya mencoba mereka-reka. Nah, kalau dari 4 pemain yang ada di lini serang kita, itu kan kita punya 4. Ada Dendi Sulistiawan, M. Rafli, karena Dendi ini dari Bayangkara, M. Rafli itu dari Arema, kemudian ada Dimas Derajat dari Persikabo, dan ada Ramadan Sananta dari PSM Makassar. Bagaimana STY melihat ini? Kalau perlu satu striker di depan Saya rasa kalau lihat dari rekor mereka bertanding di Liga 1 yang sedang berputar saat ini, namun sekarang karena FIFA Matchday harus libur, paling tidak dalam 2 pekan terakhir ini, mungkin saja di antara Ramadan Sananta, ini striker dari PSM yang sedang naik daun, pemain masih muda 19 tahun ini, akan dicoba oleh STY bermain di garis depan. Alternatif kedua yang saya lihat adalah Dimas Derajat. Ini lagi bagus juga. Kalau Ramadan Sananta ini kan sejauh ini tuh 6 pertandingan yang dia sudah mainkan itu mencetak 3 gol untuk PSM. Tapi dengan Dimas Derajat dari mungkin 9 pertandingan yang dimainkan Dimas mencetak 4 gol dan 1 assist kalau lihat dari data yang ada. Jadi memungkinkan 2 pemain ini yang ditampilkan lebih awal. Dengan tanpa mengesampingkan tentunya bagi Dendi Sulistiawan dan juga dengan M. Rafli, karena M. Rafli ini satu-satunya striker yang ada di antara 4 pemain depan yang dipanggil itu yang belum mencetak gol dalam 6 pertandingan
Rafli belum bisa mencetak gol dan bahkan memberikan assist. Kalau dengan Dandi Sulistiawan ini dia sudah memberikan 2 gol untuk Bayangkara dan 1 assist. Jadi ini menjadi catatan ya dari saya untuk siapa yang akan ditampilkan oleh STY. Jadi saya memilih 2. Kalau tidak Ramadan, pasti Dimas Derajat. Itu kalau dengan striker. Katakan bermain dengan 3-4-3. Nah di sini juga kalau kita bermain dengan 1 striker misalnya di depan itu, pasti akan bertarung hebat di depan karena menghadapi 4 pemain sejajar yang akan ditampilkan oleh Remco ya. Vicentini pelatih dari Curaçao ini karena akan bermain dengan 4-2-3-1. Ini Curaçao. Ya, itu taktik atau skema permainan yang selalu ditampilkan sejauh ini. Nah, 4 pemain belakang itu memungkinkan saya pikir di kanan itu kalau dari pemain ya, saya lihat di sini ya. Itu bisa aja Shannon Cornela yang akan dimainkan di sana atau Justin Ogenia. Ini pemain dari Willem II di Eredivisie Belanda. Itu di sisi kanan. Kemudian ada di sisi kiri Mikael Maria. Ini pemain dari NAC Breda. Juga di Eredivisie di Belanda. Dia akan dikawal dengan 2 bek tengah. Bisa saja ini gelandang bertahan yang akan ditarik ke belakang Cuco Martina. Yang nanti mungkin akan bertindak sebagai kapten kesebelasan Curaçao. Ya, dia akan didampingi juga oleh Daryl Lachman. Kalau bisa dilihat, Daryl Lachman ini pemain yang merumput di Perth Glory di Australia. Ini masih kemungkinan yang akan ditampilkan dengan 4 back bagi pelatih Remco Vicentini. Nah, 4 pemain belakang ini yang selalu akan dihadapi oleh salah satu di antara 2 striker yang saya sebut tadi. Entah oleh Ramadan, ya, atau dengan Dimas Derajat kalau dimainkan lebih awal oleh Coach Sintayong. Karena 2 bek tengah terutama dari Curaçao ini sangat baik ya. Sangat berpengalaman. Mereka apalagi dengan Cuco Martina di sana dan juga dengan Daryl Lachman. Ya, kita akan lihat nantinya sejauh mana pergerakan dari entah Dimas Derajat atau Ramadan ini untuk bisa menarik keluar salah satu di antara 2 bek tengah ini yang memancing keluar sehingga dia akan diikuti oleh baik oleh Daryl ataupun dengan Cuco Martina ini sehingga memberikan kesempatan kepada pemain dari lini kedua untuk masuk. Ada ruang yang terbuka. Kemudian sejauh mana juga Witan bisa bergerak dengan kecepatan dari sisi kanan atau dengan Sadil Ramdhani dari sisi kiri. Karena saya berbicara sekarang ini di garis depan. Bagaimana untuk membongkar pertahanan dari Curaçao yang saya pikir sangat kuat. Di samping penjaga gawang mereka, entah Remco akan memainkan trik Bodale dari Jong PSV atau Jean-Marc Artensien yang bermain di IFK Elkenstone di Swedia dan juga Rowendi Sumter. Ini pemain yang juga bermain di Liga Curaçao. Tergantung bagaimana Remco bisa melihat ketiga kiper ini. Tapi saya melihat mungkin kalau nggak Jean-Marc akan bermain trik Bodale yang akan ditampilkan di bawah Mistar. Namun bagi pemain-pemain depan kita harus bisa membongkar atau bisa melewati 4 pertahanan yang sangat kuat yang akan dibangun oleh Remco di garis belakang Curaçao. Nah, bagi kita punya kelebihan karena kita punya kecepatan. Mereka agak lambat bermain. Ya, kita harus manfaatkan dengan kecepatan kita. Mumpung pemain-pemain kita masih muda-muda, ya, apalagi kalau Egy masuk, ya, mungkin di babak kedua. Kalau bermain dengan 1 striker, mungkin Egy akan ditarik main di babak kedua, ini akan jauh lebih bagus. Karena Witan sangat tenang bermain, selain cepat, ya, punya visi yang sangat baik. Demikian juga dengan Sadil. Dan mereka bermain memang di liga-liga di luar Indonesia, karena kita tahu Sadil di Sabah, Witan di FC Transit. Ya, kemudian kita lihat juga Egy bermain di Slovakia, ya, di Zlate Moravke. Nah, ini yang menjadi keuntungan bagi pemain-pemain kita. Kita harus cepat membawa lari terus mereka keluar. Ya, dengan ini karena mereka sangat lambat, sehingga ada crossing dari 2 sisi flank yang bisa dimanfaatkan oleh striker kita jika Ramadan atau Dimas Derajat dimainkan dengan memakai pemain nomor 9 yang ada di garis depan tim nasional kita. Kita akan tunggu tentunya juga dukungan dari tengah yang sangat diharapkan. Entah itu datang dari Ricky Kambuaya, dari Mark Klok, Rahmat Irianto yang sana, juga Marcelino Ferdinand kalau dimainkan lebih awal. Semua kan ini tergantung dari STY untuk bisa melihat pemain mana yang lebih bugar yang akan bermain. Di belakang mungkin kalau kita bisa melihat, mungkin Asnawi begitu kurang fit, bisa aja Muhammad Ferrari yang digeser bermain, ditampilkan debut dia di tim nasional senior, bisa bermain dari sisi kanan kalau bermain misalnya dengan
4 back bisa aja. Kalau bermain dengan 3 back, saya pikir pilihan itu ada di Fakhrudin, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot. Tapi kalau mendorong bermain dengan 5 gelandang katakan, ya ini bisa aja Muhammad Ferrari bisa bermain dari sisi ini. Ya. Tapi bisa juga dimanfaatkan Muhammad Ferrari berdiri di antara 3 back di belakang. Tinggal mengorbankan apakah akan main duluan Rizky Ridho atau Elkan Bagot. Karena pastikan Fakhrudin akan main sebagai kapten. Bisa aja ditemani oleh Muhammad Ferrari, kita tidak tahu. Semua ini tergantung dari pola atau skema yang ditawarkan oleh Sintayong. Tapi saya khusus menyorot ini di garis depan ini. Ya, kita harus bisa mencetak gol lebih awal. Jangan sampai mereka lebih dulu membuat gol kita akan kesulitan. Tapi kalau kita bisa membuat gol, ada motivasi, semangat kita naik di sini. Dan mungkin kita bisa memenangkan pertandingan melawan Curaçao. Dan saya rasa kita bisa melakukan itu dengan determinasi tinggi, motivasi kita lapangan, mental kita yang sudah teruji. Saya rasa pemain-pemain yang disiapkan STY adalah pemain-pemain terbaik, terutama dalam 45 menit pertama. Ini yang kita harus amankan. Kita tidak boleh bobol, dan kalau perlu kita bisa mencetak gol lebih dulu, menjadi modal kuat sebelum kita masuk di babak kedua. Atau paling tidak kita 0-0 aja, menahan di babak pertama sudah bagus. Ya, untuk menghadapi tim Curaçao yang secara peringkat berada di atas kita. Jadi kita akan tunggu nantinya hasil pertandingan yang akan berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api ini bagi tim nasional kita melawan Curaçao. Selamat berjuang buat Fakhrudin dan Mark Locke dan kawan-kawan juga untuk bisa mendapatkan hasil terbaik melawan Curaçao. Ciao.